Oke, selamat sore teman-teman semuanya ya. Saat ini tanggal 15 Desember tahun 2025 ya. Dan kali ini tepatnya hari ini itu hari Senin. Nah, untuk itu kita update progres lagi ya. Update progres pekerjaan LRT fase 1B yakni dari Velodrome menuju Manggarai, yaitu Velodrome sebelah sana, Manggarai sebelah sana. Nah, untuk kali ini kita shoot dulu ini nih jembatan balance cantilevernya yang ada di perempatan Pemuda Pramuka ini ya. Bagaimana update progresnya? Silahkan ditonton videonya sampai habis. Oke, saat ini kita sudah mengudara ya, tapi angin kencang banget. Nih, bisa kita lihat ya, kencang banget anginnya. Itu drone-nya sudah oleng-oleng itu. Cuma di sini belum ada nongol pemberitahuan itu ya, pemberitahuan angin kencang. Coba kita terbangkan aja dan kita lihat dulu progres yang ada di perempatan Pemuda Pramuka ini ya. Tuh, ini udah nongol nih peringatan angin kencang. Nah, kita zoom dari sini aja. Nih, sekarang progresnya udah begini ya, udah dekat banget ya. Gatal banget pengen nerbangin ke depan situ, tapi bahaya juga nih. Oke, begini penampakannya ya. Nah, begini penampakannya untuk update progres pekerjaan LRT fase 1B ini, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Saat ini jam berapa nih? Jam 5.22 ya, atau 17.22. Bisa kita lihat kondisi lalu lintas juga sudah ramai lancar. Sudah jam pulang ya, jam pulang kerja. Di sini peringatan angin kencang nggak henti-hentinya. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat untuk progres pekerjaan yang ada di sini atau jembatan balance cantilever yang arah Velodrome. Ini kondisinya sudah hampir menyatu ya. Ini kok gerak sendiri nih. Drone-nya gak bisa ngelawan nih. Oke, kita turunkan aja ya, karena drone-nya udah gak nyangkut. Bahaya nih. Kita turunkan aja ya. Oke, jadi karena drone-nya nggak kuat ya, nggak kuat melawan angin dan nggak kuat menahan cobaan ini, makanya dia tadi udah oleng-oleng gitu. Daripada drone-nya nanti ke bawah angin, akhirnya kita turunkan ya. Coba kita cek progres pekerjaannya dari bawah. Kita cek dulu ini ya progresnya.
Kalau dari bawah ini juga bagus juga ini view-nya. Nah, itu bisa kita lihat ya, sudah semakin dekat ya. Dari kiri tinggal satu segmen, dari kanan kayaknya tinggal satu segmen lagi tuh. Tuh, kondisinya sudah hampir menyatu ya. Tuh, bisa kita lihat progresnya seperti ini. Sedangkan yang di ujung belakang seperti itu, tapi nggak kelihatan di sini karena ada pohon-pohon. Oke, begini penampakannya kalau kita dari arah Tanjung Priuk yang melihat ke arah Cawang untuk progres pekerjaan LRT fase 1B ini, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Untuk informasi yang sebelah kiri ini dari arah Velodrome ya, yang kanan sebelah arah Manggarai. Kondisinya seperti ini. Coba kita lihat dari arah sebaliknya ya. Tuh, bisa kita lihat ini platformnya udah mau nempel ya. Udah mau nempel dia. Nah, beginilah penampakannya kalau dari arah Cawang menuju Tanjung Priuk. Nih. Kondisinya seperti ini. Tuh, lihat, udah dekat banget tuh. Udah mau nyampe tuh. Kalau ada kemarin subscriber kita yang bilang, "Bang, itu udah tinggal selemparan kancut." Nah, ini kancut yang kering juga udah nyampe tuh kalau dilempar. Kalau kancut basah kan lebih jauh tuh lemparannya. Kalau kering ini lebih dekat tuh. Begitu tuh modelnya tuh. Tuh. Mantap ya. Begitu kondisinya, dan di situ juga sudah tinggal satu segmen lagi ya, kiri kanan. Masih pas ini prediksi saya nih. Selesainya tersambung penuh ini di awal-awal Januari nih atau pertengahannya ya, karena ini salah satu segera bakal dibongkar nih formworknya nih. Jadi nanti untuk segmen terakhir bakal dibongkar salah satunya. Sama di situ juga. Oke, coba kita lihat ke arah Pasar Burung ya. Di sana kemarin ada girder box baja yang sedang di erection. Coba kita lihat progres pekerjaannya ya. Nah, ini dia posisinya kalau kita dari arah Tanjung Priuk menuju stasiun Manggarai ya. Jadi ini kita belok kanan, dan di sini bisa kita lihat ini jembatan girder balance cantilevernya yang di arah jalan Pramuka. Jadi kita lewat ini udah jalan Pramuka ya. Batasnya yang mana Bang? Itu perapatan tadi tuh, kalau kita ke kanan itu ini jalan Pramuka, yang kita ke kiri tadi itu jalan Pemuda. Nah, begini kondisi update progres pekerjaannya. Tuh, anginnya masih kencang ya. Mudah-mudahan nanti depan sana anginnya sudah nggak kencang. Nah, di sini juga jembatan balance cantilevernya sudah semakin dekat ya. Ini posisinya di stasiun Pramuka BPKP. Kondisinya seperti ini. Kita nggak tahu kenapa angin kencang banget nih. Padahal cuacanya cerah banget.
Begini penampakan dari halte ini nih, halte Hutan Kayu. Di sini kemarin kan progresnya sedang buat itu tuh parapet-parapetnya. Ini sudah ini ya, sudah selesai ya. Dan ini girder-girder yang sudah di stressing nih. Dan begini penampakan di stasiun Pasar Pramuka. Di sini angin agak ini ya, nggak begitu kencang kalau dari sini. Tapi kalau depan sana kencang juga nih. Nih di sini ada abang-abang proyeknya Bonceng 3. Sebenarnya itu nggak boleh ya di proyek Bonceng 3. Nih, begini penampakannya. Depan kita pas banget lagi matahari tuh. Nah, begini penampakannya dari underpass kereta ya. Underpass kereta yang di depan Pasar Burung, Pasar Obat. Nih. Oh iya nih kemarin ada teman-teman yang bilang, yang komen, udah digeser bang gitu. Oh iya ini udah digeser ya, posisinya digeser. Jadi oh berarti kalau modelnya begini sama dong nanti girder kedua juga pasti begitu. Dia jadi nggak model gendong gitu ya, dia ditaruh dari temporary support, jadi sama kayak girder yang pertama. Nah sedangkan penampakan di sini juga sudah nambah banget ini segmennya nih. Ini matahari pas banget depan kita ya. Kita susah banget ngeliat ke depan. Slow banget. Nih, penampakannya seperti ini. Oh, ini juga udah makin panjang nih. Nah, kan sama seperti dengan yang kita bahas pada AutoCAD. Kita maju depan lagi gak kelihatan apa-apa ya. Pas banget matahari depan kita. Tuh ada bule lawan arah ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas nih. Tuh, untuk yang ini kan temporary supportnya yang terakhir nih, dia udah sampai sepanjang itu ya. Jadi yang baru dipasang kemarin itu atau 4 hari yang lalu ya, dipasang temporary kolomnya ini, itu sudah dipasang girdernya, tapi baru satu ya. Kalau melihat girdernya itu sudah siap, berarti kemungkinan besar malam ini nih mereka naikin satu lagi nih. Itu girdernya udah disiapin ya. Tuh, girdernya sudah disiapin. Dan ini juga ada penambahan nih. Pantasan kemarin itu sebenarnya temporary supportnya nih kayak kelihatan kurang tinggi ya. Ternyata ini kayaknya diangkat lagi nih. Diangkat baru ditambahin lagi. Bisa kita lihat itu tuh. Girdernya itu makin panjang. Temporary supportnya itu makin panjang tuh. Kondisinya seperti ini ya. Update progres pekerjaan di tanggal 15 Desember tahun 2025 ini. Kita pengen nerbangin drone, kita lihat dari atas, cuma anginnya kencang banget, kita nggak berani. Oke, coba kita lihat ke depan sana ya. Tuh, kalau yang di sini progresnya foam box segitiga sampingnya itu ya sudah semakin panjang dipasang. Kalau sudah foam box semakin panjang,
dia akan semakin seksi. Bukan. Mau udah siap dicor maksudnya. Waduh, hancur kita ini. Nah, untuk progres pekerjaan yang di sini itu kemarin yang kita lihat ya, pierheadnya. Yang di situ bukan di sini. Pierheadnya itu sudah tinggal dicor, sedangkan ini kolom yang separuh ini sudah tahap pembesian ya. Yang belum kolom di pekerjaan LRT fase 1B ini cuma di sini nih. Tuh yang tadi di situ. Di turunan itu sama yang dekat rel kereta itu. Itu kolomnya yang belum jadi sama sekali ya, atau masih pekerjaan pondasi. Oke, kita lihat lagi ke depan ya. Update pekerjaannya. Kita ke depan agak cepat biar lebih bagus pemandangannya ya. Mana tadi pemandangan bagus? Oke, jadi begini penampakannya dari Jalan Tambak ya. Jalan Tambak. Udah, kita ke sini aja. Tadi nggak usah ke sana. Jadi begini penampakannya di Jalan Tambak ini ya. Nih, ini juga sudah banyak yang selesai. Nih, seperti ini. Di sini coba kita lihat kondisi angin. Oh, ternyata anginnya kencang juga. Oke, jadi karena kemarin sudah kita lihat yang di stasiun Manggarai, coba kita putar balik di sini aja ya. Karena di depan sana itu putar baliknya jauh banget. Nah, putar balik sini aja. Dan kita lihat progres pekerjaannya dari sini. Sedangkan penampakannya dari sebelah sini, ngapain sini orang peluk-pelukan ini? Nah, penampakannya seperti ini ya. Kalau dari arah stasiun Manggarai menuju Velodrome, ini posisinya di Jalan Tambak. Sebenarnya sama-sama sih kayak kemarin. Belum ada penambahan progres yang signifikan banget. Oke, ini salah satu yang agak bikin males nih. Kalau kita ambil video sudah sampai di Jalan Tambak ini, mau nggak mau kita mutarnya harus di Demokrat. Jadi kita mutar di Demokrat. Pas kita mutar di Demokrat nanti dilihatin sama itu Pak AHY di depan sana ya. Memang ini jadi agak lari ini ya jalurnya, tapi kita nggak ada pilihan, yang dibuka cuma jalan ini doang. Nah, di sini nih mutar baliknya nih. Mutar baliknya kalau kita mau ke arah stasiun Velodrome. Nah, ini yang saya bilang nih, kita muter balik di Demokrat dan dilihati sama Pak AHY itu. Tuh Pak AHY-nya tuh. Dilihatin kita. Oke, begini penampakannya kalau kita sudah putar balik. Nah, ini Pak AHY nih. Itu makanya saya kadang malas mutar balik di situ. Dilihati Pak AHY, kita malu kan? Nah, ini prosesnya kalau kita mau balik lagi ke jalan menuju stasiun Velodrome. Nanti kita fokuskan melihat lagi yang di itu ya, di tanjakan flyover Matraman itu. Karena di situ bisa kita lihat girdernya tadi sudah ini ya, udah disiapkan ya. Udah siap untuk di lifting. Memang sih kalau melihat kondisinya, orang biasa melakukan lifting itu atau pekerjaan pengangkatan material itu dilakukan malam hari. Itu makanya kita selalu kehilangan momen ya. Saya juga lihat-lihat
video Wagner Wiro itu dia melakukan aktivitas pengangkatan material itu atau lifting itu di malam hari. Karena pasti proses liftingnya itu kan melewati jalan tuh. Mereka kan pasti ngeblok jalan tuh. Makanya takut jatuh, ketiban kepala orang. Nah, bisa bahaya. Makanya dilakukan malam hari. Agar mereka juga bisa ngeblok jalan. Nah, begini penampakan kalau kita melihat dari arah stasiun Manggarai ya. Ini posisinya di stasiun pasar lagi. Stasiun Matraman. Nih posisinya. Penampakannya seperti ini. Kalau sudah jam-jam mendekati jam 6 itu memang di sini macet banget ya. Selalu di sini macet banget karena bisa teman-teman lihat ini cuma satu lajur doang yang kebuka. Penampakannya seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita turun ke underpass Matraman ini ya. Ini penampakannya kalau kita dari arah stasiun Manggarai ini untuk progres pekerjaan yang ada di ini nih di depan obat pasar burung ini. Ini anginnya nggak kunjung reda ya, malah cenderung lebih lebih kencang anginnya. Nih progresnya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Yang di sana, yang di depan itu sudah diangkat satu ya. Nah, yang satu lagi tuh udah disiapin tuh. Enaknya kalau mau begadang sih ambil video malam ini pasti orang itu ngangkat itu karena bisa dilihat itu di atas girder yang di bawah itu kalau kalian lihat di situ itu di atas itu udah dipasang seling. Itu namanya lifeline ya. Jadi kalau orang bekerja di atas ada body harness itu nanti dicantolin di situ. Itu namanya kalau di proyek itu lifeline. Nanti saya taruh tulisannya lah. Kadang saya ngomong bahasa Inggris kurang mantap pengucapannya. Nah, jadi itu kan sudah ditaruh lifeline. Nah, baut-bautnya juga sudah terpasang semua. Jadi ini hanya tinggal proses lifting doang tuh. Sedangkan di depannya itu bisa kita lihat crawler crane-nya juga udah standby. Berarti memang malam ini nih diangkat nih. Kalau malam ini diangkat, besok kita lihat di sini ini sudah keangkat berarti. Oke. Coba kita jalani lagi ke depan ya. Tuh, bisa kita lihat anginnya makin badaya itu. Oke, dan untuk penampakan di underpass ini
underpass Pasar Burung Pasar Obat ini. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah duduk di posisinya. Tinggal yang sebelah lagi. Yang sebelah lagi itu udah disiapin tuh. Dan metodenya sama kayak pengangkatan ini ya. Jadi dia nggak model gendong gitu. Tuh. Udah disiapin sesuai dengan panjang temporary support kan. Ini juga udah disiapin ininya nih, lifeline-nya. Berarti dalam dekat ini juga itu mereka melakukan itu ya, proses lifting atau pengangkatan material girder itu. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan di tanggal 15 Desember tahun 2025 ini. Kita nggak bisa ngelihat dari atas ya, padahal saya udah siapin drone-nya ini. Nih drone-nya udah dibawa berat-berat tapi nggak bisa dipakai. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya nggak rezeki ya. Oke teman-teman, seperti biasa videonya sampai di sini dulu. Tapi kalau kalian mau lihat footage-nya sampai ke velodrome sana, silahkan ditonton. Nah, buat kalian yang nggak mau nonton, udah bosan gitu karena nggak ada narasinya, ya silahkan dimatikan dari sekarang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dadah!
Put the light in